Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Mokhtaram. Di sini hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 berkaitan dengan tugas dari mata kuliah Theory of Education. Saya akan memberikan argumentasi saya terhadap kebijakan-kebijakan berikut. Sebentar. Kebijakan pertama, tahun akademik tahun 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli. Kebijakan yang kedua, zona hijau diperbolehkan untuk memulai pembelajaran era new normal. Yang ketiga, zona hitam, merah, kuning tetap belajar dari rumah atau secara online. Itu semua adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya akan memberikan argumentasi saya terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Saya akan membacakan. Yang pertama, menurut saya tanggal 13 Juli tahun 2020 dimulainya tahun akademik 2020-2021, saya setuju jika Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakannya. Karena kita tahu banyak peserta didik yang merasa jenuh, bosan, juga keberatan dalam hal pendidikan online setiap harinya karena banyak yang berpendapat guru hanya memberikan tugas bukan materi. Bayangkan, selama 4 bulan mereka melakukan hal tersebut. Mungkin mereka mengatakan seperti ini, sangat wajar. Jika tetap dimulai pada tanggal tersebut, apakah pemerintah sudah siap? Karena kita tahu kondisi perekonomian saat ini masih kacau atau masih di bawah seperti itu. Jika pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli tahun 2020, mungkin ekonomi masyarakat agak kurang mencukupi atau bisa dibilang tidak mencukupi lah untuk biaya sekolah tersebut, apalagi peserta didik yang baru. Mereka pasti butuh uang lebih. Ya, pasti. Mungkin di saat bersamaan keputusan tersebut keluar, harus diimbangi dengan peraturan atau kebijakan lainnya yang bersifat meringankan peserta didik atau masyarakat, juga orang tua. Misalkan perlengkapan sekolah seperti seragam sementara digratiskan di saat masa pandemi dan mungkin bisa dibayar di lain waktu jika keadaan sudah benar-benar normal kembali. Seperti itu. Menurut saya itu sifatnya meringankan. Oke, itu yang pertama. Untuk kebijakan yang kedua, zona hijau diperbolehkan untuk memulai pembelajaran era new normal. Menurut saya, untuk zona hijau diperbolehkan memulai pembelajaran new normal, saya setuju untuk hal itu karena kebanyakan orang yang terdampak COVID-19 di zona merah. Saya setuju selama itu tidak memberatkan pihak manapun seperti itu. Namun pemerintah harus serius dalam hal ini. Kebijakan tidak untuk menjadikan zona hijau sebagai percobaan penerapan era new normal. Dan kita harus melihat apakah masyarakat sudah siap dalam penerapan keputusan tersebut. Mungkin saya sarankan pemerintah melakukan survei-survei terhadap zona-zona yang hijau tersebut. Apakah masyarakat tersebut sudah memenuhi standar atau bisa dikatakan sudah siap untuk
penerapan kebijakan tersebut. Seperti itu. Apakah mereka menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan seperti itu? Kita harus melihat semuanya. Disurvei. Pemerintah harus teliti karena ini berkaitan dengan virus yang bisa dibilang mematikan, maksud saya. Banyak nyawa yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, apakah masyarakat di sana sudah siap? Yang ketiga, zona hitam, merah, kuning, tetap belajar dari rumah atau online, tetap online, seperti itu. Saya setuju dengan keputusan tersebut karena keputusan tersebut sangat relevan dengan kondisi yang ada di saat sekarang. Juga risiko yang besar untuk penularan atau terjangkitnya virus COVID-19 pada masyarakat akan sangat besar dikala adanya banyak aktivitas di zona tersebut. Kita tahu zona hitam atau merah banyak yang terjangkit, dan jika kita banyak melakukan aktivitas, kita malah memperparah kondisi, bukannya mengurangi orang yang tertular, malah bisa menambah. Jika keputusan ini diterapkan, saya sangat setuju seperti itu. Namun dengan kebijakan pemerintah yang bisa dibilang mengurung masyarakat atau siswa di rumah, bagaimana cara pemerintah untuk tidak membuat mereka menjadi terbebani? Di sini kita membutuhkan kreativitas dari para pengajar dalam menyampaikan materi. Bagaimana agar para siswa tertarik dengan metode belajar secara online tersebut? Ya, ini terkesan sulit, namun itulah yang dibutuhkan di saat sekarang. Bagaimana kita akan menyampaikan materi yang akan kita sampaikan secara online tersebut, namun tetap bisa dikatakan dijangkau oleh siswa atau peserta didik, seperti itu. Kreativitas para pengajar sangat dibutuhkan juga. Di sini para siswa harus benar-benar memperhatikan atau bisa dikatakan gemar membaca, karena ini tidak disampaikan secara langsung. Ya, mungkin ada ada pengajar yang menyampaikan secara langsung, namun kebanyakan mereka hanya memberikan seperti itu, memberikan teks, lalu siswa disuruh membaca, lalu setelah itu mungkin para pengajar mengira-ngira jika para siswa sudah membaca atau mempelajari materi tersebut, langsung dikasihkan tugas, habis. Lalu setelah itu dikumpulkan pada tanggal berapa, detailnya seperti itu. Ini yang mungkin membuat para siswa menjadi sangat bosan karena guru seperti terkesan hanya memberikan tugas. Juga mereka jarang berkomunikasi seperti itu. Sebentar. Oke. Dan di sini juga ada lagi pertanyaan seperti itu. Fakta lapangan. Guru memilih untuk memberi beban tugas kepada siswa ketimbang pembelajaran online. Saya akan membacakan semua terlebih dahulu. Fakta lapangan.
uang pulsa masyarakat seperti itu, mengaplikasikan uang pulsa agar pembelajaran online bisa berjalan, capaian belajar SMK tidak tercapai, khususnya psikomotorik, dan angka putus sekolah yang mungkin bisa bertambah karena situasi ekonomi yang menurun. Fakta di lapangan yang saya bacakan tadi adalah fakta di lapangan. Dan dalam tugas tersebut, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, apa yang akan saya lakukan atau yang kebijakan yang akan saya keluarkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Sebentar. Yang pertama, fakta lapangan, guru memilih untuk memberi beban tugas kepada siswa ketimbang pembelajaran online seperti itu. Di sini saya akan memberikan kebijakan yang mungkin bersifat teguran yang keras agar para pengajar tidak terkesan hanya memberi tugas kepada siswa. Jika dengan kebijakan mungkin saya akan ditambahkan dengan kewajiban guru dalam memperhatikan siswa. Jangan hanya salam, lalu materi, lalu menghilang seperti itu. Akan lebih baik jika pengajar banyak berkomunikasi dengan para siswa agar tidak terkesan menyepelekan tugasnya sebagai pengajar. Kita itu sebagai pengajar harus menghargai para siswa yang kita ajar juga. Jika kita melakukan mereka seperti itu, mereka akan berpikir jika kita bertindak sewenang-wenang kepada mereka. Di saat sekarang banyak sekali siswa-siswa yang berpikiran seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru atau pengajar dalam, ya saya katakan smartphone, dalam aplikasi pengajar mengucapkan salam kepada para siswa, lalu memberikan materi, para siswa menjawab, mereka melihat materinya, lalu pengajar tersebut dah menghilang. Setelah itu mereka mengira-ngira apakah para siswa tersebut sudah siap, sudah membaca materi yang diberikan oleh pengajar tersebut. Lalu di saat itu si pengajar akan mengambil keputusan untuk memberikan tugas kepada siswa tersebut. Ini tugas, deadline hari ini, deadline tanggal ini, tidak boleh lebih. Seperti itu. Saya jika seperti itu kurang setuju. Karena kita tahu apakah siswa tersebut membaca materi yang diberikan oleh para pengajar. Apakah para pengajar tersebut juga tahu Pak siswa itu membaca materi yang telah diberikan oleh guru, oleh pengajar tersebut? Ya, kita juga sebagai siswa harus mengerti, kita harus terus memperhatikan aktivitas-aktivitas yang ada
di bisa dikatakan aplikasi belajar kita dalam kegiatan belajar online tersebut. Kita harus memperhatikan terus. Dalam hal ini, kita mulai melakukan kebiasaan baru. Kita harus sering membaca. Karena jika kita tertinggal, maka akan susah. Seperti itu. Dan juga yang saya sesalkan itu para pengajar seperti tidak menghargai para siswa, jarang berkomunikasi kepada siswa, hanya berkata mungkin jika ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin jika ada yang kurang, hubungi saya, kayak gitu, seperti itu. Menurut saya itu terkesan seperti meninggalkan, tidak mengurus semuanya. Maksud saya tidak terlalu memperhatikan siswanya. Mungkin akan lebih baik jika para pengajar banyak berkomunikasi dengan siswanya, agar para pengajar tersebut bisa lebih tahu banyak tentang para siswanya. Mungkin dalam pembelajaran offline kita bertemu langsung, penyampaian materi, namun jarang ngobrol, seperti itu, karena batasan jam yang ada. Nah, ini pada pembelajaran online, mungkin jika siswa setuju atau dosen yang menginginkannya, kita bisa melakukan komunikasi kapan saja dan dengan waktu yang bisa dibilang cukup lama, seperti itu. Dan dengan ini kita bisa mengerti bagaimana sifat-sifat dari masing-masing kita, ya, bagi para pengajar juga para siswa mengerti guru atau dosennya, dosen mengerti guru, pengajar, guru atau mahasiswa, guru atau dosen mengerti siswa atau mahasiswanya. Jika begitu, akan terjadi hubungan yang baik antara pengajar dan siswa tersebut. Saya sangat menekankan hal tersebut jika saya menjadi Menteri Pendidikan. Dan yang kedua, mengalokasikan uang pulsa. Jika saya menjadi Kemendikbud, saya akan bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi agar bisa menyediakan pulsa atau kuota gratis kepada siswa. Yang besarnya dikalkulasi dengan kebutuhan siswa. Bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyedia pulsa atau kuota yang itu bisa meringankan masyarakat dalam mendapatkan uang pulsa atau kuota tersebut untuk digunakan sebagai pembelajaran online, seperti itu. Saling bekerja sama dengan banyak pihak, seperti itu. Dan yang ketiga, capaian belajar SMK tidak tercapai, khususnya
pada skill dan psikomotorik. Di masa pandemi sekarang, memang para pelajar di SMK sangat kurang mendapatkan pelajaran yang khususnya secara langsung seperti skill-skill psikomotoriknya, mekanik atau ya banyak lah seperti itu, jurusan-jurusan tentang mesin berat, mesin ringan seperti itu akan sangat rendah seperti itu. Mungkin jika saya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengisyaratkan agar di tiap provinsi dan kabupaten untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan skill atau psikomotorik pada siswa SMK tersebut, atau tepatnya yang dipelajari oleh siswa di SMK tersebut, agar para siswa bisa mengembangkan skillnya pada tempat-tempat tersebut di era new normal ini. Kita tahu kita saat ini ingin menerapkan era new normal. Dalam fakta disebutkan capaian belajar SMK tidak tercapai, khususnya psikomotoriknya. Mungkin dengan kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan auto parts atau yang lain-lainnya, kita bisa menyalurkan mungkin mendidik siswa dengan memasukkan siswa dalam perusahaan tersebut, belajar dari perusahaan-perusahaan tersebut atau pabrik-pabrik tersebut secara langsung seperti itu, dengan didampingi dengan pengajar yang ada di sekolah sebagai penanggung jawab. Ya, tidak serta-merta siswanya pergi sendiri ke pabrik. Harus ada pembimbingnya dari pihak sekolah agar siswa tersebut teratur dalam pembelajaran di perusahaan-perusahaan tersebut, agar mereka tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sana seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, kelesuan ekonomi dan angka putus sekolah yang mungkin sangat besar, diprediksi sangat besar. Jika saya sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya mungkin akan mengajukan kenaikan anggaran untuk pendidikan. Yang pertama itu, karena kelesuan ekonomi masyarakat, mereka membutuhkan biaya. Mungkin di sini kita bisa menerapkan bantuan POS atau bantuan operasional sekolah. Mereka sangat membutuhkan. Dan juga mungkin kita bisa bekerja sama dengan Menteri Perekonomian agar bisa mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi di masyarakat. Juga dalam kebijakan tersebut, ini bukan kebijakan, saya akan mengeluarkan kebijakan agar
melakukan survei di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, melakukan survei kepada pihak-pihak itu agar bisa menempatkan dana BOS tersebut pada pihak yang benar, atau agar tidak disalahgunakan seperti itu. Karena bisa jadi karena uang, mereka yang hanya menginginkan uang tersebut berpura-pura menjadi miskin seperti itu. Atau yang mungkin pernah terjadi, saya pernah melihat itu surat tanda miskin seperti itu, berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Mungkin lebih baik jika pemerintah melakukan survei atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta bantuan kepada pihak instansi dari yang lain, atau mungkin dari kepolisian juga bisa, untuk membantu melakukan survei untuk menemukan pihak mana yang pantas mendapatkan bantuan seperti itu. Dan kita juga melakukan kalkulasi yang tepat pada tingkatan berapa atau pada tingkatan apa masyarakat bisa mendapatkan dana BOS tersebut, dan juga berapa dana BOS yang akan kita gunakan atau kita berikan kepada masyarakat per masyarakat yang sudah telah ditentukan untuk mendapatkan dana BOS tersebut. Oleh karena itu kita harus mengkalkulasikan semuanya secara detail. Kita mendapatkan bantuan dari kita mendapatkan anggaran dari pemerintah itu berapa, kita kalkulasikan lagi kebutuhan tiap orang yang mendapatkan dana BOS itu berapa, atau kita menetapkan bantuan dana BOS itu berapa, agar kita tidak terjadi kesalahan di sana. Ada yang mendapatkan, bisa dikatakan mungkin mendapatkan lebih banyak, lebih sedikit seperti itu, atau tidak sama rata seperti itu. Mungkin jika ada keluhan seperti itu, kita bisa jelaskan, karena ini ada tingkatannya seperti itu. Dana BOS-nya itu untuk kalangan paling bawah berapa, atasnya sedikit berapa, sampai batasnya itu pada kalangan yang seperti apa, seperti itu. Dan dananya itu dibagikan sesuai dengan tingkatan tersebut. Kita telah kalkulasikan dananya. Namun ini hanya untuk bantuan operasional sekolah, bukan untuk yang lain-lain seperti itu. Mungkin yang lain-lain akan dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti mungkin sembako atau BLT seperti itu. Masyarakat harus diterangkan kalau ini hanya untuk keperluan
dalam pendidikan atau sekolah seperti itu. Jangan gunakan untuk hal lain, karena kita tahu jika rakyat miskin kan, jika mendapatkan bantuan bisa digunakan untuk bantuan yang lain, bisa digunakan, mohon maaf, jika mendapatkan bantuan khusus untuk ini bisa disalurkan untuk kebutuhan yang lainnya, seperti itu. Nah, kita jelaskan kalau ini harus atau hanya untuk sekolah saja, agar dalam proses pendidikan tersebut masyarakat atau siswa tersebut bisa berjalan dengan lancar, tidak terhambat karena dana BOS tersebut habis karena digunakan untuk yang lainnya. Mungkin bisa dikatakan harusnya lurus, jadinya menyebar. Keperluan yang seharusnya jadi menyebar, habis di tengah, seperti itu. Harus memberikan keterangan agar masyarakat tidak salah paham, seperti itu. Ya, mungkin itu semua dari saya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar semuanya bisa kembali menjadi normal seperti semula kala. Jangan takut, jangan panik, namun waspada, jaga diri, tetap laksanakan protokol kesehatan agar kita tidak terjangkit atau tertular, seperti itu. Terima kasih dari saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.